perkenalkan, nama saya Noval Disa Pamungkas dan di sini saya ingin mempresentasikan ide bisnis yang menurut saya sangat berpotensi untuk berkedepannya, yaitu virtual event organizer. Untuk pendahuluan perlu diketahui topik yang akan saya bahas ini, apa itu virtual event. Pandemi COVID-19 membuat kita harus banyak melakukan adaptasi dan banyak aktivitas masyarakat yang berubah akibat hal tersebut, termasuk munculnya tren baru yaitu virtual event. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, virtual event adalah salah satu solusi bagi penyelenggara agar tetap bisa melaksanakan event tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Tetapi sampai sekarang virtual event banyak diminati dan menjadi salah satu strategi pemasaran yang menarik bagi banyak bisnis dan brand. Virtual event itu sendiri adalah suatu bentuk event atau acara yang diadakan dengan menggunakan media internet atau dilakukan secara online, di mana saja bahkan di seluruh negara sekalipun. Contoh virtual event adalah webinar, webcast, meeting, gathering, training, national dialogue, atau bahkan event wedding. Definisi paling dasar virtual event adalah acara online yang melibatkan banyak orang dengan interaksi secara virtual tanpa kehadiran secara fisik di lokasinya. Mengapa virtual event? Platform virtual sangat bagus untuk menyelenggarakan sesi interaktif dengan partisipasi audiens yang berlokasi di tempat dan online. Beberapa keuntungan dari acara virtual antara lain penghematan waktu, efisiensi biaya, pencatatan yang konsisten dan akurat, layanan interpretasi untuk rapat multibahasa, kemampuan berbagi file dan layar, dan masih banyak lagi. Untuk saat ini, tingkat popularitas dari virtual event sudah semakin meningkat. Dilansir dari laman Forbes, tingkat penyelenggaraan virtual event pada tahun 2020 lalu meningkat hingga 1000% banyaknya, dan ada lebih dari 1 juta virtual event yang dilakukan termasuk di Zoom, Google Meeting, dan platform lainnya. Pengorganisasian acara onsite dan online yang efektif membutuhkan perpaduan antara keterampilan dan manajemen acara dan penguasaan teknis untuk memastikan penyampaian acara virtual yang menarik. Maka dari itu, di era digital ini, terutama pasca pandemi, kami hadir untuk memberikan layanan penyelenggara acara virtual dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan klien, paket yang kami tawarkan sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan acara, mulai dari penyelesaian jumlah peserta, durasi acara, melakukan live streaming ke beberapa platform media sosial, variasi produk desain grafis, dan lain-lain. Paket yang ditawarkan juga termasuk integrasi pengaturan hybrid. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan solusi lengkap untuk klien dan tim pengorganisasian virtual, dilengkapi dengan tim hybrid untuk menjaga cakupan di tempat dan memastikan integrasi sistem yang efisien selama acara berlangsung. Berikutnya marketing strategis kami. Yang pertama itu ada campaign, di mana kita melakukan campaign di berbagai platform media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Berikutnya adalah memanfaatkan teknologi, di mana perkembangan teknologi sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan menguasai pasar. Lalu yang terakhir ada layanan pelanggan. Dengan pelayanan yang baik, kita akan menghasilkan kepercayaan pelanggan, di mana lebih baik pelayanannya akan semakin mudah juga pelanggan untuk memilih jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Kita berlanjut ke analisis SWOT-nya. Yang pertama, strengths, yaitu low cost to implement dan increase revenue, yang artinya kita bisa menghemat biaya dengan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita dapat memangkas biaya operasional ketika menyelenggarakan suatu acara pada umumnya, yang menyewa gedung, sound system, tata panggung, hingga membayar pihak-pihak lain yang terlibat seperti catering, driver, dan lain-lain. Lalu mengapa dibilang mendapat pendapatan lebih tinggi? Karena virtual event itu jangkauannya lebih luas, orang bisa menghadiri virtual event tanpa harus melakukan perjalanan. Ini sekaligus juga bisa untuk meningkatkan visibilitas karena jangkauannya yang luas. Strategi yang berikutnya yaitu rapid response atau respon cepat, di mana pada virtual event audience akan merasa lebih dekat dengan host melalui layar ponselnya dan juga lebih mudah dalam berinteraksi. Lalu yang terakhir adalah attendee tracking. Untuk weakness-nya, karena virtual event itu lebih efisien, kemungkinan akan banyak permintaan yang masuk dan tidak bisa menyanggupi semuanya. Maka dari itu perlu terus dilakukan expansion agar dapat menyanggupi semua. Lalu target audiensnya lebih menyukai tetap langsung. Untuk opportunities atau peluangnya, permintaan virtual event akan meningkat. Lalu dengan ini bisa menambah rekan bisnis serta jangkauan marketingnya lebih luas. Hampir lebih dari 70% peserta event secara virtual seperti webinar menjalin koneksi agar bisa mendapatkan partner bisnis yang prospektif. Dan yang terakhir, business to business interaction. Lalu yang terakhir, threat, yaitu legal atau LGBTQ issue dan security issues.
Jadi kesimpulannya dari serangkaian poin yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa ide bisnis dalam bidang virtual event ini sangat menjanjikan ke depannya dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Semakin banyak perusahaan atau perorangan yang berminat dalam mengadakan acara virtual. Terlebih dari pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan event offline dan dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk waktunya, terima kasih.